Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Hengki Bayu dan yang terhormat Bapak Ridwan selaku dosen pengampu mata kuliah Cloud Computing. Kami di sini akan mempresentasikan hasil proyek UAS kami yang berjudul Rancangan Server Linux sebagai Hosting Web. Sebelum kami mulai, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zulfatul Aziza dengan NIM 2010-512-017 dan di sini ada 5 rekan saya. Ya, saya Farel Aldi Kusuma dengan NIM 2010-512-001. Saya Anwar Nasihin dengan NIM 20105103. Saya Dela Cynthia Dewi dengan NIM 2010-512-005. Saya Naila Chandra Kusmawardani dengan NIM belakang 008. Saya Nanda Afel Fadi dengan NIM belakang 02. Baik, next. Sebelum kami memulai, kami akan memaparkan poin pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah latar belakang, kedua ada komponen-komponen utama, yang ketiga ada konfigurasi Linux, yang keempat ada manajemen dan pemeliharaan, yang kelima ada kasus pengguna, yang keenam ada kesimpulan, dan yang ketujuh adalah referensi. Di sini kami akan langsung membahas mengenai latar belakang. Next. Latar belakang ini dilihat dalam segi performance, server Linux telah terbukti dapat menjalankan berbagai aplikasi web dengan stabil dan efisien. Selain itu, server Linux juga mendukung teknologi-teknologi terkini seperti server virtual, serta menyediakan beragam pilihan perangkat lunak open source untuk mendukung fungsi-fungsi kritis dalam hosting web. Selain itu, server Linux juga digunakan untuk hosting web dikarenakan keamanan dan stabilitas yang lebih baik, harga yang bersahabat, dukungan untuk berbagai aplikasi yang lebih mudah, dan kemampuan multitasking yang baik. Next. Di sini merupakan komponen utama. Yang pertama ada sistem operasi Linux. Nah, dalam sistem operasi Linux ini yang biasa kita dengar mungkin ada Ubuntu, CentOS, Debian, dan Fedora. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Ubuntu. Ubuntu adalah salah satu distribusi Linux yang paling populer dan paling banyak digunakan di seluruh dunia. Dikenal dengan fokusnya pada kemudahan pengguna, stabilitas yang baik, dan dukungan komunitas yang terbesar. Terdapat beberapa varian Ubuntu seperti Ubuntu Desktop untuk penggunaan di desktop, lalu ada Ubuntu Server, ada Kubuntu, ada Subuntu, dan Lubuntu yang menggunakan lingkungan desktop yang berbeda. Lalu yang kedua ada web server. Nah, web server ini yang biasa kita tahu mungkin ada Apache dan Nginx. Nah, web server adalah komponen kunci dalam infrastruktur hosting web yang bertanggung jawab atas penyediaan konten situs web kepada pengguna yang mengakses melalui internet. Peran utama web server ini yaitu menerima permintaan dari browser pengguna, mengelola permintaan tersebut, dan mengirimkan konten yang diminta kembali ke browser. Web server juga dapat diartikan sebagai perangkat lunak server yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan web browser dan mengirimkan kembali hasilnya dalam halaman-halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Next, di sini saya akan menjelaskan mengenai database server. Dalam database server yang biasa kita kenal mungkin ada MySQL dan PostgreSQL. Nah, saya di sini akan menjelaskan beberapa peran dan pentingnya server database dalam konteks hosting web. Yang pertama, sebagai penyimpan data. Server database menyediakan tempat untuk menyimpan data yang digunakan oleh situs web, mulai dari informasi pengguna,
konten halaman web, hingga informasi transaksi jika ada. Seperti salah satunya itu pada situs e-commerce, seperti web Shopee, web Lazada, dan web Zalora, mungkin yang biasa kita kenal. Lalu yang kedua ada digunakan sebagai akses dan manajemen data, lalu keandalan dan konsistensinya yang baik, selanjutnya performa yang optimal, keamanan data yang baik, skalabilitas yang tepat, dan dukungan untuk aplikasi web yang bergantung pada database untuk menyimpan dan mengelola data. Dan yang terakhir ada bahasa pemrograman dan framework. Yang biasa kita tahu bahasa pemrograman yang digunakan ada Python, JavaScript, PHP, Ruby, Django atau Python, Flash atau Python, Express.js atau yang biasa disebut dengan JavaScript, dan yang tadi sudah dijelaskan, Ruby. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada konfigurasi server Linux. Mungkin bisa langsung ke hasil laporan. Nah, untuk langkah yang pertama, kita akan menginstalasi sistem operasi Linux. Sebelum instalasi operasi Linux ini, sebelumnya kita mendownload ISO Ubuntu dulu di website. Nah, setelah download, kita akan memasukkan ISO tersebut. Nah, ISO tersebut akan dimasukkan melalui virtual machine dan klik new pada menu utama. Nah, langkah yang kedua yaitu kita akan menamai ISO tersebut dengan nama yang bebas. Di sini kita bisa menamai dengan nama kelompok namanya umain. Nah, yang ketiga sebelumnya, sebelum ke atas, yang ke atas lagi nih. Setelah itu virtual machine akan klik next dan akan memunculkan tampilan seperti ini. Nah, di sini kita akan menamai hostname sesuai dengan nama kelompok kita yaitu umain. Mungkin selanjutnya. Nah, setelah kita klik next gitu, nanti virtual machine akan langsung memproses powering VM up dan kita bisa nunggu sampai proses selesai. Nah, setelah itu nanti kita akan dibawa ke halaman virtual machine dan virtual machine akan menginstal ISO Ubuntu tersebut sampai selesai. Nah, kita tinggal hanya menunggu proses instalasi selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk konfigurasi web server dan database server. Selanjutnya, setelah melalui proses instalasi awal, dilanjut dengan melakukan konfigurasi pada web server dan juga pada database server. Yang dimana tahapan pertama ini dilakukan yang pertama adalah menginstal Apache dan memperbarui firewall. Di sini dapat dilihat bahwa tata cara yang dilakukan yang pertama ini adalah dengan membuat sintaks sudo apt update, di mana nanti akan langsung menginstal update file yang dibutuhkan. Kemudian juga dilanjut dengan sintaks sudo apt install Apache 2, dan tampilannya seperti ini, akan menginstal beberapa file yang dibutuhkan pada Linux Ubuntu-nya. Nah, di sini juga kami diminta untuk mengkonfirmasi instalasi Apache. Nanti bisa langsung klik Y dan juga Enter. Kemudian setelah instalasi selesai, maka juga dilanjutkan dengan sintaks selanjutnya yaitu adalah sudo ufw applist, yang dimana nanti akan muncul beberapa list available application, ada Apache, Apache Flow, Apache Secure, sama CUPS. Nah, nanti juga langsung dilanjut dengan sudo usb allows in Apache. Kemudian juga berarti arti dari masing-masing file tersebut, yang pertama ada Apache-nya ini untuk hanya membuka port 80.
Apache School-nya ini untuk membuka port 80 dan port 443 dan Apache Secure-nya untuk membuka port 443. Selain itu juga dilakukan dengan instalasi menggunakan sintak sudo ufw allow in Apache. Kemudian setelah menginstal pada tahapan pertama tersebut, dilanjut dengan menginstal MySQL. Yang dimana pada MySQL ini sintak yang pertama yang dilakukan dalam penginstalannya yaitu adalah sudo apt install MySQL strip server, di mana secara otomatis akan langsung menginstal beberapa kebutuhan file list pada MySQL servernya. Kemudian jika sudah bisa dilanjutkan dengan cpg atau enter dan dilanjut dengan sintak selanjutnya menggunakan sudo MySQL secure installation. Dan secara otomatis pula juga menginstal beberapa kebutuhan file yang dibutuhkan pada MySQL tersebut. Kemudian di sini juga selesai menjalankan step keamanan, selanjutnya menguji apakah dapat masuk ke konsol MySQL-nya dengan mengetikkan sintak sudo MySQL. Nanti ini akan terhubung ke MySQL sebagai pengguna database administrasi itu yang disimpulkan menggunakan penggunaan sudo saat menjalankan perintahnya. Dan contoh outputnya yaitu seperti berikut. Welcome to the MySQL monitor, bla bla bla. Kemudian juga dilanjut dengan sudo apt install php libapache2 mod php MySQL. Nah, yang dimana pada sintak ini untuk melayani konten kita dan MySQL untuk menyimpan serta mengelola data-data yang diperlukan. Selanjutnya, tahapan yang ketiga yaitu menginstal PHP. Nah, untuk menginstal PHP ini memerlukan package sebagai berikut. Yang pertama ada sudo apt install PHP. Seperti yang sudah dikatakan, nanti akan terinstall juga secara otomatis file-file yang dibutuhkan. Dan dilanjut dengan php strip kemudian akan menampilkan jenis PHP yang digunakan sebagai berikut yang ini. Dan tahapan keempat yaitu membuat host virtual untuk situs web. Nah, pada membuat host virtual ini untuk membuat direktori dengan menggunakan domain yang digunakan. Yaitu yang pertama di sini ada pakai sudo mkdir garis miring var www.yukmain sebagai nama contohnya. Nah, kemudian seperti ini dan dilanjut juga dengan kepemilikan direktori dengan menggunakan variabel lingkungan user. Kemudian nanti di sini langsung menggunakan sintak sudo count as user file www.yukmain. Dan juga dilanjut dengan sudo nano etc apache2 site available your domain c-on-c. Dan dilanjut juga buka file pada direktori site available apache menggunakan editor baris pilihan. Dan di sini kita menggunakan nano. Nah, nanti namanya akan menampilkan tampilan seperti ini. Nama servernya, server alias, admin, dokumen root, error, custom log, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu dilanjut dengan sintak sudo to inside your domain. Untuk menonaktifkan situs web default Apache, ketik sudo to the site 000 strip default. Kemudian untuk memastikan file konfigurasi untuk tidak mengandung kesalahan dilanjutkan dengan sintak sudo apache ctl config test. Dan yang terakhir menggunakan sudo sintak nctl reload apache2. Setelah menggunakan sudo nanti akan menampilkan tampilan penginstalan seperti ini. Tahapan yang kelima dilanjut dengan menguji pemrosesan PHP di server web. Nah, nanti di sini untuk membuat file index HTML-nya di waktu tersebut itu dilakukan untuk menguji apakah virtual host ini berfungsi seperti yang diharapkan dengan menggunakan sintak nano var www.your-domain-index-html. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Dan selanjutnya kita dapat memasukkan ke dalam file tersebut HTML-nya seperti ini. Sebagai contoh dengan yukmain, hello world, dan ini landing page-nya seperti ini. Dan akan memasukkan tampilan seperti ini.
hello world. Nah, nanti untuk mengubah hal ini, kita juga perlu mengedit file etc apache2 mods enable dir-conf dan memodifikasi urutan di mana berkas Linux PHP terdaftar dalam direktif index. Nanti dilanjut dengan sudo nano etc apache2 mods enable dir-conf dan juga akan muncul tampilan seperti ini untuk si nanonya. Kemudian jika untuk mengulang Apache agar perubahan ini berlaku, nanti dilakukan sintak sudo system ctl reload Apache2. Nanti menampakkan seperti ini. Dan jika untuk membuat file baru bernama info.php dalam folder web custom, nanti menggunakan nano file www your domain info.php. Di sini tampilannya dan si PHP infonya. Nah, ini merupakan contoh halaman web PHP default dari setelah proses penginstalan yang dilakukan. Seperti ini filenya. Dan terus dilanjut dengan yang keenam, membuat database MySQL dan penggunaan untuk WordPress. Yang langkah pertama ini yang kita ambil adalah persiapan menggunakan WordPress tersebut, menggunakan MySQL untuk mengolah menyimpan informasi situsnya. Dan kami juga menginstal MySQL, tapi juga perlu database untuk pengguna agar WordPress tersebut dapat digunakan. Nah, caranya untuk memulai loginnya dengan akun root MySQL, administrasinya mengetikkan perintah MySQL root script P. Nah, kalau terdapat error, maka menggunakan sudo MySQL root script P. Nah, setelah tampilan seperti ini, setelah tindak dilakukan. Nah, dalam database ini kita membuat database eksklusif untuk dikontrol oleh WordPress. Nah, setelah itu juga untuk membuat database-nya, untuk WordPress, nanti dilakukan dengan instalasi, untuk sintak selanjutnya ini create database yang ingin dilakukan, WordPress default character set, UFT8, solid UFT8, Unicode CE. Nah, setelah membuat database tersebut, nanti akan langsung menggunakan enter password seperti tampilan yang ada di sini. Dan kita akan membuat akun pengguna MySQL-nya secara terpisah yang kita gunakan untuk mengaplikasikan database ini. Kemudian juga selanjutnya kalau ingin membuat akun ini atau melakukan kata sandi yang ada dan memberikan akses, kita di sini menggunakan create user umain identify with MySQL native umain test. Nah, selanjutnya juga untuk bahwa pengguna WordPress kita harus memiliki akses, ini perlu menyiapkan sintak ini dan on WordPress to umain. Nah, setelah tersebut nanti kita juga dapat memiliki database untuk akun pengguna, yang mana masing-masing tersebut nanti untuk dilakukan untuk WordPress-nya. Kita juga perlu menghapus hak istimewa yang sehingga mesin MySQL ini mengetahui perubahan terbaru yang telah kita buat. Ini juga kita bisa menggunakan close privilege untuk keluar dan ketik exit. Di sini yang pada yang terakhir juga pada langkah berikutnya kami meletakkan beberapa dasar untuk plugin WordPress-nya untuk mengunduh ekstensi PHP yang diperlukan. Nanti menggunakan thread yang tadi ini dan nanti langsung otomatis akan oke terinstall. Selanjutnya yang ketujuh akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu memasang ekstensi PHP tambahan. Ketika menyiapkan tumpukan lem, minimal kita membuat PHP yang berkomunikasi dengan MySQL, WordPress, dan banyak pluginnya memanfaatkan ekstensi PHP tambahan. Kita dapat mengunduh dan menginstal beberapa ekstensi PHP dengan mengetikkan sudo apt update, kemudian sudo apt install PHP curl, PHP GD, PHP mdstring, PHP XML, PHP XML pre, PHP swap, PHP intl, dan PHP zip. Kemudian kita perlu merestart Apache untuk memuat ekstensi baru ini. Kita akan melakukan lebih banyak konfigurasi pada Apache di bagian berikutnya, sehingga kami harus menunggu sampai saat ini atau restart sekarang untuk menyelesaikan proses ekstensi PHP dengan menggunakan sintak sudo systemctl restart Apache 2. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menyesuaikan konfigurasi Apache untuk mengizinkan penggantian dan penulisan ulang
HTA access. Saat menggunakan HTA access file dinonaktifkan, WordPress dan banyak plugin WordPress menggunakan file-file ini secara ekstensif untuk menyesuaikan dalam directory terhadap perilaku server web. Membuka file konfigurasi Apache untuk situs web dengan editor teks seperti nano, yaitu ketikkan sudo nano etc apache 2 sites available. Kemudian WordPress config. Untuk mengizinkan HT access file, kita perlu mengatur allow override directive dalam directory block yang menuju ke root dokumen. Tambahan blok teks berikut di dalam virtual host block pada file konfigurasi. Kemudian setelah selesai simpan dan tutup filenya. Di Nano dapat melakukan ini dengan menekan Ctrl X bersamaan, lalu tekan Y dan lalu Enter. Setelah mengaktifkan modul penulisan ulang, selanjutnya kita bisa mengaktifkan mode rewrite agar kita bisa memanfaatkan fitur permaling dengan mengetikkan sudo add to end mode rewrite. Untuk mengaktifkan perubahan, sebelum kita menerapkan perubahan yang kita telah buat, periksa untuk memastikan kita tidak membuat kesalahan sintak dengan menjalankan pengujian sudo apache to ctl config test. Kemudian mulai ulang Apache untuk menerapkan perubahan dengan mengetikkan sudo systemctl restart apache 2. Nah, selanjutnya yaitu mengunduh WordPress. Selanjutnya, perangkat lunak server sudah dikonfigurasi dan kami mengunduh WordPress. Khususnya alasan keamanan selalu disarankan untuk mendapatkan WordPress versi terbaru. Untuk directory yang dapat ditulisi, ketikkan cd tmp, kemudian ketikkan curl min-o. Kemudian linknya bisa dilihat. Karena komen QRL tidak terbaca, maka kami menginstal terlebih dahulu dengan menggunakan sintaks sudo snap install curl. Bisa dilihat di sini. Kemudian ekstrak file terkompresasi untuk membuat struktur direktori WordPress seperti gambar berikut. Kemudian kami akan memindahkan file-file ini ke root dokumen kami. Sebelum melakukannya, kita dapat menambahkan HT access file dummy agar tersedia untuk digunakan WordPress nantinya. Untuk membuat file dengan mengetikkan touch tmp wordpress.htaccess, kami juga akan menyalin contoh file konfigurasi ke nama file yang dibaca WordPress, yaitu dengan mengetikkan sintak berikut. Nah, kita juga dapat membuat upgrade directory sehingga WordPress tidak mengalami masalah pengizinan saat mencoba melakukan itu. Ketikkan mkdir tmp wordpress wp content upgrade. Sekarang kita dapat menyalin seluruh isi directory ke root dokumen kita menggunakan sintak berikut. Kemudian yang ke-10 yaitu mengkonfigurasi directory WordPress, yaitu memperbarui kepemilikan dengan chown perintah yang memungkinkan untuk mengubah kepemilikan file. Ketikkan sudo chown min-r www.data var www.wordpress. Selanjutnya kita akan menjalankan dua find perintah untuk mengatur izin yang benar. Menggunakan perintah berikut. Nah, sekarang kita perlu membuat perubahan file konfigurasi. Untuk mengambil nilai aman dari generator kunci, kita mengetikkan curl -s. Kemudian lanjut di bawahnya, mengetikkan lagi sudo nano. Kemudian di bawahnya mengetikkan berikut, dan nantinya kita akan mengetikkan alamat IP kita, yaitu 127.0.0.1 wp admin. Kemudian untuk menyelesaikan instalasi melalui antarmuka web, kita menyetingnya. Bisa dilihat gambar berikut. Scroll ke bawah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada keamanan server.
Ya, untuk keamanan server sendiri kami membagi dua menjadi firewall dan keamanan jaringan, dan yang kedua yaitu pembaruan rutin. Untuk firewall dan keamanan jaringan, yang pertama kita menginstal konfigurasi UEFI dengan sudo apt install UEFI. Fungsinya sebagai barisan pertahanan penting dengan aturan yang diatur untuk mengontrol yang masuk dan keluar. Yang kedua, kita melakukan instalasi dan konfigurasi file to bin yang berguna untuk melindungi server dari serangan brute force. Untuk yang kedua yaitu melakukan instalasi dan konfigurasi file to bin yang berguna untuk melindungi server dari serangan brute force. Untuk sintaksnya yaitu sudo apt install file to bin. Selanjutnya, yaitu melakukan instalasi antivirus yang berguna untuk meminimalisir adanya virus yang masuk ke server, dan kita lakukan dengan command yaitu sudo apt install clamp-avi, dan berikut hasilnya. Yang kedua ada pembaruan rutin. Yang pertama ada pembaruan sistem yang berguna untuk meningkatkan keamanan dalam server untuk melakukan pembaruan sistem dan dilakukan dengan command yaitu sudo apt update. Berikut hasilnya. Lalu setelah itu kita lanjut dengan command yaitu sudo apt upgrade dan berikut hasilnya. Selain pembaruan sistem, kita juga melakukan pembaruan kernel yang berguna untuk mendapatkan perbaikan keamanan yang terbaru. Untuk memperbarui kernel dapat dilakukan dengan command yaitu sudo apt install linux strip generic. Dan berikut hasilnya. Untuk bagian manajemen dan pemeliharaan akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada manajemen dan pemeliharaan. Nah, yang pertama itu ada manajemen pengguna dan hak akses. Yang pertama ada buat user baru dengan nama username. Di sini kita bisa menggunakan sintaks add user dalam kurung nama user baru tutup kurung. Nah, di sini kita mencoba untuk anggota kelompok saya sendiri Fadli dan Zulfa yang kedua. Nah, di sini kita bisa memakai sintaks tadi untuk membuat nama Ananda Alfiel Fadli dan Zulfatul Aiza. Selanjutnya itu yaitu menghapus user. Untuk menampilkan user yang sedang login menggunakan sintaks sudo userdel Zulfa. Dan hasilnya seperti berikut. Nah, yang ketiga ada membuat grup dan menambahkan user ke dalam grup tersebut. Di mana kita bisa memakai sintaks sudo add group yuk main, dan hasilnya seperti itu, adding group yuk main, dan kalau misalkan mau memasukkan user Fadli, bisa sudo add user Fadli yuk main. Dan virtual machine akan mengeluarkan output seperti berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ini adalah pemantauan kinerja server. Yang pertama ini adalah menampilkan OS dan versinya. Nah, perintah yang digunakan kondisi hard disk. Nah, itu berupa ukuran yang digunakan berapa dan yang tersedia berapa dalam format megabyte. Nah, perintahnya itu adalah df-h. Berikut ini hasilnya. Nah, bisa dilihat. Ya. Lalu selanjutnya ada untuk menampilkan RAM. RAM ini perintahnya ada free-h. Berikut ini adalah tampilannya dan available-nya adalah 1 GB RAM. Nah, ya, ke bawah. Selanjutnya ini adalah perintah untuk menampilkan CPU
dan service atau software yang sedang berjalan. Nah, perintahnya itu adalah PSaux. Nah, berikut ini adalah software yang sedang berjalan pada komputer ini. Lalu, yang ke bawah adalah untuk menampilkan software web server dan versinya dan memeriksa apakah web server sedang berjalan. Jadi, berikut ini adalah tampilannya. Nah, yang kita cek ini adalah versi dari web server WordPress yang sedang berjalan. Nah, ini perintahnya adalah curl -i dan diikuti dengan link WordPress-nya. Lalu ada tampilkan versi PHP pada modul yang terinstall. Perintahnya ada php -v. Nah, berikut ini adalah, ini PHP yang terinstall adalah PHP 81.2 untuk Ubuntu. Nah, selanjutnya ada menampilkan nama DBMS serta versinya. Nah, perintahnya itu adalah MySQL main version. Nah, bisa dilihat versi yang terinstall ini adalah MySQL versi 8 untuk Ubuntu. Lalu, selanjutnya, untuk memeriksa apakah sedang berjalan, apakah MySQL tadi sedang berjalan, bisa menggunakan perintah sudo service MySQL status. Nah, bisa dilihat statusnya itu adalah running ya. Lanjut lagi. Nah, kalau tadi udah tahu versinya, maka kita bisa login ke DBMS untuk menampilkan nama database yang digunakan oleh WordPress tadi. Nah, perintahnya itu adalah MySQL -root -p, dan untuk melihat database-nya, maka perintahnya adalah show database. Nah, berikut ini. Nah, di mana yang digunakan untuk WordPress itu adalah WordPress DB. Nah, lalu untuk melihat tabel-tabel apa aja yang ada di dalam database WordPress, kita bisa menggunakan perintah use WordPress, lalu show tables. Nah, berikut ini adalah tabel-tabel DBMS yang digunakan oleh WordPress. Nah, terakhir yaitu adalah menampilkan halaman WordPress. Tadi kan WordPress-nya jalan di server menggunakan DBMS. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan WordPress yang sedang berjalan. Nah, berikut ini adalah tampilan dari WordPress kelompok kami, yaitu kelompok Yuk Main. Selanjutnya kan, nah selanjutnya ini adalah studi kasus penggunaan selanjutnya ini adalah studi kasus pengguna. Nah, studi kasus yang pertama yaitu adalah WordPress. WordPress ini mengandalkan Linux untuk menyediakan layanan hosting web yang andal. Nah, selain tidak hanya WordPress yang pakai Linux, tapi GitHub juga. GitHub mereka menyediakan layanan hosting web untuk repositori kode sumber dan proyek-proyek pengembangan perangkat lunak. Seperti kita tahu, Linux itu adalah OS yang digunakan oleh cukup banyak developer yang memilih Linux untuk menjadi OS mereka. Nah, sehingga GitHub ini menyediakan layanan hosting web untuk pengguna Linux. Lalu ada Red Hat OpenShift. Nah, ini mereka menggunakan Linux itu sebagai dasar untuk menawarkan layanan hosting web yang scalable. Jadi tidak hanya GitHub, tapi juga ada Red Hat. Selain itu ada juga Magento Commerce. Nah, Magento Commerce ini sering dihosting di server Linux. Platform ini memungkinkan bisnis untuk membangun dan mengelola toko online dengan fitur-fitur yang kuat dan dioptimalkan untuk kinerja web di lingkungan server Linux. Nah, jadi Magento Commerce ini adalah platform untuk membuat dan mengelola toko online yang basisnya di server Linux ya. Selanjutnya ini adalah Stack Overflow. Stack Overflow ini adalah layanan komunitas pengembang, ya, isinya adalah tanya jawab mengenai pembelajaran pemrograman. Nah, ini mereka juga menggunakan Linux karena memang banyak developer yang menggunakan Linux untuk OS mereka, sehingga Stack Overflow memudahkan penggunaan Linux untuk belajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next.
Baik, setelah yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya mengenai konfigurasi Linux, manajemen dan pemeliharaan, serta kasus pengguna, saya di sini akan membuat kesimpulan dari presentasi kita pada hari ini. Di sini ringkasan dari proyek yang kita buat yaitu server Linux adalah sebuah sistem operasi yang paling populer digunakan oleh penyedia web hosting. Keunggulan dalam menggunakan server Linux yaitu kemudahan dalam pemeliharaan, hemat biaya, dukungan untuk PHP dan MySQL, serta kecepatan dan efisiensi. Keunggulan tersebut membantu pengguna dalam memiliki web hosting sehingga pengguna dapat memiliki kontrol yang lebih luas terhadap website, kemudahan dalam membangun karakter brand di website, serta keamanan dan nama domain yang profesional. Selain ringkasan, di sini kami juga membuat rekomendasi, yaitu berikut beberapa rekomendasi untuk sukses mengimplementasikan Linux, yaitu penyusunan rencana, pilih distribusi Linux yang sesuai, manajemen hak akses, pemantauan dan manajemen kinerja, keamanan, evaluasi, dan peningkatan terus-menerus, dan melakukan pengujian atau evaluasi. Dengan memperlihatkan rekomendasi tersebut dan melibatkan tim yang terampil, maka implementasi Linux dapat menjadi sukses dan memberikan manfaat yang signifikan bagi organisasi atau perusahaan yang kita. Next. Di sini merupakan referensi yang kita jadikan bahan acuan kita dalam perancangan proyek kita kali ini. Next. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.